gue pengen tahu, lu kangen nggak dengan berakting tetangga masa gitu yang drama-drama. Itu kan fun banget ya, syutingnya menyenangkan. Iya. Jujur kangen sih, kangen di tetangga masa gitu. Soalnya kan itu seru banget, sitkom, terus karakternya juga lovable banget gitu. Maksudnya kayak selama syuting itu walaupun 3 tahun nonstop ya, itu bener-bener hampir setiap hari syuting. Tapi seru aja bawaannya. Kalau kamu suka main teater di sini juga? Maksudnya yang sekarang ini masih aktif nggak sih? Terakhir Juli kemarin masih buat Arya dari Titi Mangsa. Iya. Itu peran kamu juga gitu, maksudnya yang teater banget ya? Iya. Enjoy berarti kamu ya? Enjoy sih, walaupun latihannya sih capek banget. Kalau film, segitu sukanya sama film, coba sebutkan 5 film sepanjang masa yang menurut kamu adalah best movie. Satu Titanic, terus Jack. Coba. Kemarin pas ini, ya ini adegannya gini nih gara-gara si Boyan kemarin nih. Boyan tuh yang tahu tuh adegannya. Jack. One, two, three, four. Hari ini kita akan kedatangan tamu ini. Kena deh gue. Kena deh. Kasian nih, bro. Nih tamu berikut ini gue sih ngefans banget sama dia. Kita zamannya... lu nonton di ini nggak Tetangga Masa Gitar? Masih gitu? Iya, masa gitu. Masa gitar. Ngomongin aja. Nonton dong. Itu gokil banget tuh. Dan waktu zamannya dia masih di program itu sih sering datang ke Tonight Show. Iya, beberapa kali. Juga di ulang tahun net juga berapa kali ketemu. Iya. Tapi setelah dia nggak di net lagi, kemana dia? Dia sibuk dengan yang namanya Diamond. Hah? Diamond. Kok Diamond? Nanti kita tanyakan. Serius ini? Ha! Iya! Chelsea Island! Chelsea Island. Chelsea Island. Kalau in English kan Chelsea Island. Ini udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Lumayan. Iya. Itu tahun berapa ya? Sebelum pandemi bahkan. Di Tetangga Masa Gitu tuh tahun berapa ya? Tetangga Masa Gitu 2014 sampai 2016. 2 tahun. Iya. Apa 2017 ya? Dia udah lupa. Kayaknya 3 tahun deh. Cukup lama lah gue pertama lihat waktu di ulang tahun net, gue buset nih cakep amat cewek gitu. Iya ini aja jujur aja gue ya, gue kan nggak pernah. Cantik. Gue orangnya nggak pernah bohong dan nggak pernah nutup. Grogi gue. Apa yang membawa seorang Chelsea Island ke dunia seni peran? Modeling dulu pasti. Jadi awal-awal tuh aku main teater pas masih sekolah. Dari SD sebenarnya udah suka main teater. Terus abis itu dari situ masuk Go Girl Look. Iya modeling dulu. Oh Go Girl? Iya sempat Go Girl Look. Terus abis itu casting buat film pertama Refrain di tahun 2013. Iya. Emang dari kecil main teater karena orang tua masukin teater atau emang karena kamu pengen terjun ke teater sendiri? Jadi sebenarnya into teater sih, ya. Soalnya dari SD kelas 1 di sekolah tuh emang diharuskan ada kayak seni peran gitu. Terus aku ikut aja, terus sampai sekarang deh Kamu akhirnya. suka itu ya berarti? Suka ya? sama dunia seni peran. Kalau papa mama ada yang juga dunia seni peran nggak? Nggak ada. Di keluargaku malahan nggak ada. Sama kakak sekali. adik? Nggak ada. Aku sendiri aja. Kamu berapa bersaudara sih? Aku anak tunggal. Gajah tunggal. Vincent jangan bercanda mulu. Berarti buat ini apa nahan air tuh ya? Tanggul. Nah, tapi kamu pernah ikutan ini nggak? Teater yang teater besarnya gitu? Pernah sih terakhir itu Arya yang sama Titi Mangsa kemarin. Baru banget bulan Juli kemarin.
Iya. Kalau teater itu kan benar-benar menguasai panggung gitu kan. Iya. Kamu latihannya juga lama banget. Ngomongnya diafragma gitu di atas panggung. Gerakannya gerakan besar gitu. Iya. Dinamis. Iya dinamis. Kalau kamu kan lahir di New York, berarti kecilnya di New York juga? Sebenarnya cuma setahun, terus habis itu aku ke Jakarta. Jadi aku besar di Indonesia, di Jakarta. Di New York tapi sempat sekolah? Oh enggak ya, kan baru setahun ya? Iya. Oh. Tapi kan kita udah lama gak ketemu ya, terakhir itu Night Show waktu itu. Terus kemarin gue nonton podcast siapa ya, tiba-tiba ada kamu cerita soal Diamond. Oh iya. Itu seru banget yang cerita sampai pernah nonton Blood Diamond kan, yang kayak gitu-gitu tentang bagaimana ternyata bisnis itu melibatkan banyak anak kecil dipekerjakan dan lain-lain. Ini gimana ceritanya kamu bisa akhirnya di situ gitu? Iya, jadi awal-awalnya aku sama temen aku, co-founder aku, partner aku, kita kepikiran bikin lab grown diamond. Karena di Indonesia tuh belum banyak yang punya lab grown diamond. Jadi lab grown diamond tuh berlian yang dari laboratorium. Ramah lingkungan ya katanya? Yes, ramah lingkungan. Apa bedanya? Karena ini dibuatnya di laboratorium. Kalau misalnya yang berlian tambang itu kan dari dasar bumi ya. Jadi itu memerlukan lahan yang luar biasa besar. Loh, terus. Tapi bahannya juga tetap dari alam bukan? Nah, sama-sama chemical contentnya dari karbon juga. Cuman yang satu itu in a controlled environment. Tapi kalau yang satu kan memang menggunakan air, terus banyak sekali. Banyak air lagi tuh, butuh banyak air kan. Iya, dan banyak banget anak-anak kecil yang dipekerjakan. Jadi child labor. Gitu. Gue nonton film Leonardo DiCaprio itu. Blood Diamond? Iya, itu. Ya itu. Iya. Blood Diamond itu. Kayak gitu tuh ya? Itu, kenyataannya tidak seperti ramah itu. ya? Itu tidak ramah lingkungan. Oh, oke, berarti ini pertama kalinya ada di Indonesia nih. Nah, sebenarnya udah ada 3 perusahaan lain selain kita gitu. Tapi memang masih baru banget sih di Indonesia. Enggak, untuk soal harga sama atau enggak? Nah, harga jauh banget. Jauh, lebih murah? Lebih murah, jauh. Jadi udah ramah lingkungan, terus juga price friendly juga. Oh, kebetulan aku lagi nyari diamond buat istri. Buat istrinya. Lagi nggak ada istri. Istri lu. Oh iya. Ya kan boleh ngasih kado dong. Kenapa sih, heran deh. Kalau dari harga beda, tapi secara ini bego-begoan aja ya. Gua kan nggak terlalu ngerti diamond. Bedanya apa kalau dengan mata telanjang itulah? Sebenarnya. Lu terserah mau pakai baju ngapain lu? Maksudnya nggak pakai yang begini-gini. Oh iya. Sebenarnya tuh perbedaannya tuh nggak ada, justru persamaannya yang banyak. Gitu. Jadi perbedaannya cuma satu, asal muasalnya aja. Tapi persamaannya justru banyak, dari chemical contentnya sama karbon, terus abis itu clarity-nya, color itu juga bener-bener sama persis, nggak bisa dilihat. Berarti mendingan ini dong. Ntar dulu. Kalau sama, berarti pasaran harga rusak dong? Iya. Hah? Sudah pasti, karena udah turun sekitar 25% harga berlian tambang. Berarti nanti makin nggak ada tuh yang child labor lagi di sana tuh. Itu. Bagusnya kan itu. Kilaunya segala macam tuh sama? Ini sebenarnya aku lagi pakai. Coba lihat, maaf. Enggak, ini kan lagi lihat. Astaga. Come on guys, profesional. Lu sambil one vanity gitu nggak? Gue sih nggak profesional ya, jujur ya. Coba saya lihat, maaf, lihat. Oh ini yang hasil sustainable, iya. Itu, sustainable jewelry. Jadi sebenarnya kalau dilihat kilauannya juga bagus banget gitu. Bahkan banyak banget yang setelah beli lab grown diamond dan mereka juga udah punya yang diamond tambang, mereka bilang kok bisa kilauan cahayanya lebih bagus gitu. Jadi sebenarnya bahkan profesor yang udah 25 tahun belajar soal gemologi berlian aja bilang gak bisa bedain sama sekali. Harus lewat alat dulu baru ketahuan. Jadi kalau kayak gini tuh gak bisa dibedain. Kenapa kamu ke situ gitu? Instead of kan bisnis fashion lah, bisnis F&B. Ya, F&B? Itu F&B. Bukan F&B. Tapi kok F&B Ghazali. Kan rare banget gitu, maksudnya buat orang terjun ke gini gitu. Karena menurut aku kan kalau misalnya kayak parfum, fashion, makanan itu kan udah banyak banget gitu. Tapi kalau untuk lab grown diamond sendiri, untuk berlian yang bisa dibilang ramah lingkungan ini belum ada yang mengambil gitu. Jadi ini bisa dibilang industrinya masih belum rame nih gitu. Jadi aku mendingan ambil ini dan ini juga memiliki dampak yang positif buat lingkungan. Gitu. Tapi kan modalnya jauh lebih besar dong. Iya, pastinya. Iya kan? Ada labnya berarti ya. Iya, harus punya lab. Nah, kalau di saat ini ya di Indonesia belum ada labnya. Jadi biasanya kita kalau nggak dari Hong Kong dari US gitu. Berarti yang di lab itu semua harus disekolahin dulu ya? Iya. Di lab school berarti. Emang basah bro kok di lab? Oh, di lab.
Tapi itu balik lagi karena kamu into juga sama Diamond dong. Iya. Segitu sukanya juga kamu sama Diamond. Iya, dan maksudnya kalau ada opsi yang lebih baik kenapa tidak gitu. Kemarin gue sempat lihat di Instagram lo itu ada trailer dari serial original Disney Plus Hotstar. Itu judulnya Tira. Gue kan baru ngabisin Loki kemarin tuh. Wah keren banget. Disney, iya. Tiba-tiba keluar iklan itu Tira itu. Nah iya jadi aku udah syuting Tira tuh sebenarnya udah lumayan lama sih. Udah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Wow. Nah cuman rencana tayangnya nanti bulan Desember tanggal 16 di Disney Plus Hotstar. Okay. Itu tuh sebenarnya serial action dari sinema Bumi Langit. Justru itu serial pertama dari screenplay Bumi Langit. Jadi dari Bumi Langit Universe itu kan udah ada Gundala, udah ada Sri Asih, Virgo. Nah, Godam belum. Ya Godam belum. Ya. Sekarang ada Tira gitu. Tapi Tira nih series bukan film. Berarti ini sebelum bener-bener sebelum Gundala dan lain-lain, sebelum siapa sih Zara tuh Scorpio? Virgo. Virgo. Sebelum Zara. Sebelum Zara ada Top Man sebelah sini. Itu berarti sebelum itu semua, Chelsea? Justru sebenarnya tuh kalau bisa dibilang ini tuh walaupun satu universe tapi nggak kelanjutan gitu. Jadi nggak melanjutkan cerita-cerita yang udah ada. Jadi tapi dia terkoneksi? Ada koneksinya, tapi kalau bisa dibilang problemnya tuh beda banget. Jadi berperan sebagai Suci ya? Suci. Namanya Suci? Namanya Suci. Oke, Ya, ini jadi apa urusannya sama beasiswa apa? Hah? Lah ini ada urusannya tuh. Mempertahankan beasiswanya sambil mengejar mimpi jadi stunt woman. Iya sebenarnya dia tuh punya mimpi besar mau jadi stunt woman. Terus mungkin singkat ceritanya, kalau di sini tuh di serial Tira itu Suci tuh hanya ada 40 hari untuk menyelesaikan kutukannya. Nah jadi tuh ada adventure-nya sendiri gitu. Berarti kamu ada adegan fighting Ada koreografinya, ada fightingnya, terus ada adegan ledakan, banyak sih adegan ekstrim. Iya. Ini film action kamu pertama bukan sih? Iya, bukan bisa dibilang project action kamu pertama ya? Yes. Fighting kamu? Iya. Wow. Jadi ini action atau thriller? Sebenarnya ini action campur ada mistisnya, ada Indonesia juga, maksudnya kayak bener-bener ada adatnya, terus ada juga naga Jawanya ada juga. Naga Jawa? Yes. Wah itu medok tuh. Aduh, aku datang. Aduh. Wah aku datang. Jadi ini serial dari screenplay Bumi Langit. Ini kan Joko Anwar ya. Ini kan bekas tempat Joko Anwar ini nih. Iya benar. Ini bekas kantornya Joko Anwar. Tahun lalu pun masih kantor Joko Anwar. Kita usir Joko Anwar, pergi loh. Akhirnya kita ambil kantornya. Iya. Katanya beneran dulunya Joko Anwar. Kantornya Joko Anwar. Kita di bawah doang, Joko Anwar di atas. Ini tapi peran ini sebagai Suci ini ada di zona nyaman kamu nggak, Cel? Beda banget sih ya, soalnya Suci ini karakternya dia tuh tough life banget pokoknya gitu. Jadi banyak banget kayak perjalanan proses untuk dia sampai jadi Tiranya tuh luar biasa panjang, makanya ada 8 episode. Tapi bagusnya tuh jadi benar-benar bisa mendalami si karakter itu sendiri. Jadi untuk mengenalkan ke masyarakat luas juga jadi lebih deket ke penonton gitu. Tantangannya apa selain fighting dan actionnya? Yang pasti sih action sama fightingnya itu udah pasti menantang banget. Itu yang tantangan banget ya? Sama juga karakternya karena memang agak challenging sih menurut aku gitu. Dari misalnya kayak secara emosinya, terus mempertahankan si karakter itu. Karena kan kita syuting hampir 65 hari, itu nonstop. Dan menurut orang-orang sih ini series syuting terlama sih, 60 hari, 65 hari ya. Untuk 8 episode. Ada nggak pas adegan fighting kamu kepukul atau nggak sengaja? Ada kan nggak pernah kan kamu kan? Ya, ada banget, iya. Soalnya kan maksudnya kan emang aksi reaksi ya gitu. Tapi bagusnya sih di sini semua krunya itu safety first gitu. Jadi benar-benar gimana caranya si coach kita juga rehearsal terus. Jadi kita practice terus biar muscle memory kita juga udah muscle memory. Gitu. Ya. Ini tanggal 16 Desember tayangnya ya, kemarin ya di Disney Plus Hotstar. Gue paling suka nih serial-serial thriller action gini nih. Apalagi ada unsur kutukan-kutukan zaman dulu gitu kan ya. Iya. Ada mistis tadi itu ya. Yeah. Berhubungan dengan kutukan zaman dulu masuk ke zaman sekarang. Nah. Charles, kamu ini nggak? Itu gue tahu dia ininya kagak ada. Iya betul. Gue pengen tahu, lu kangen nggak dengan berakting tetangga masa gitu yang drama-drama. Itu kan fun banget ya, syutingnya menyenangkan dan lumayan waktu itu menjadi
sitcom. Andalan lah. Iya, andalan net juga. Dengan orang-orangnya enak semua lagi sama Deva, Sophie, sama Dwi gitu. Ada kangen nggak sih lucu-lucuan? Iya jujur kangen sih, kangen di tetangga masa gitu. Soalnya kan itu seru banget, sitcom, terus karakternya juga lovable banget gitu. Maksudnya kayak selama syuting itu walaupun 3 tahun nonstop ya, itu bener-bener hampir setiap hari syuting, tapi seru aja bawaan. Jujur kangen sih. Nah begitu itu hilang juga kita kehilangan gitu, karena udah akrab banget kan. Iya. Sama karakter-karakternya. Berarti itu ada seasonnya nggak sih? Atau 3 tahun nonstop itu? Nggak ada season-seasonnya ya? Seingat aku 600 episode. 600 episode? Iya, tapi nggak ada seasonnya, masih season 1. Justru kita tuh nunggu-nunggu kapan nih ada bikin lagi. Udah yang sekarang gitu ya, kayak Friends gitu ya. Iya. Lucu tuh. Semoga ya. Iya. Kayaknya kemarin sih gue lihat Sophie lagi sama Dwi tuh, gue nggak tahu nih, jangan-jangan nih project ini nih. Hah? Dia sama Dwi sekarang? Bukan, lagi ada project. Ya kan sering berteman aja. Ya lu main lihat aja. Ya orang di story ada ini dia sama Sophie. Widinya tahu nggak? Itu gue, jangan tanya gue. Jadi berasa salah ini. Kamu berarti udah suka dengan dunia teater, dengan dunia acting dari kecil, dari SD. Iya. Berarti kalau udah pas pertama kali yang kamu ingat project yang besar selain itu kan langsung film ya berarti ya? Dari yang tahun 2013. Itu pertama film. Berarti sitcom dulu atau film dulu sih? Film dulu. Film dulu? Iya, oh film dulu? Film dulu. Jadi justru film dulu, setelah 3 atau 4 film baru masuk tetangga masa gitu. Situasi komedi, iya. Nah kamu sendiri lebih enjoy, kalau ketanya pasti dua-duanya sama enjoy pasti. Cuma kalau kamu sendiri lebih prefer kemana sih? Teater dia kayaknya mah. Dua-duanya sih seru ya. Tapi kalau teater tuh lebih apa ya, lebih seni peran aja gitu. Cuman film ya pastinya karena lahir di industri perfilman, jadi mau nggak mau sih pasti tetap aku akan memilih film juga gitu. Jadi tidak. Ya itu berlebihan. Apa? Kayak gitu kan kalau teater gitu. Iya. Tapi play yang paling kalau Desta nih dia suka banget Billy Elliot dia. Apa? Billy Elliot play. Oh iya yang teater. Kamu suka nonton nggak gitu-gituan tuh play teater yang di luar? Aku suka sih Broadway. Iya Broadway ya. Dia suka Billy Elliot. Sampai nangis dia katanya. Bagus banget menurut gua. Gue suka terus ada Hamilton juga. Iya Hamilton ya. Gue suka juga ada Black Widow waktu itu, Black Widow. Cuman teater tapi dia nggak full efek gitu, cuman ini aja. Cuman 2 orang doang yang main tapi bagus banget menurut gua. Ih bagus banget beneran. Di UK juga, di London. Kan gue sering ke bolak-balik London. So banget ya, Kagak malu sama Chelsea yang berada di London. Chelsea nggak London. Kamu sempat nonton ini nggak dulu kalau Indonesia ya? Gue suka banget On PSSI. Rock. Bukan On Rock. Yang Joko yang buat itu tuh. On Rock keren banget itu tuh. Kalau kamu suka main teater di sini juga? Maksudnya yang sekarang ini masih aktif nggak sih? Terakhir Juli kemarin masih buat Arya dari Titi Mangsa. Iya. Itu peran kamu juga gitu, maksudnya yang teater banget ya? Iya. Enjoy berarti kamu ya? Enjoy sih, walaupun latihannya sih capek banget dan itu. Hampir 2-3 bulan buat 3 malam show ya. Latihannya lama. Di kita ada nggak sih play teater yang continuity gitu setiap tahun ada? Yang udah ada ininya ya, ada teater yang tetapnya gitu ya? Iya. Kan jadi kayak pertunjukan kayak buat wisata juga ya. Karena play di luar kan kayak gitu buat turis-turis juga. Ya kayak di Vegas kan ada ya Copperfield itu kan dia udah terus gitu. Gue kan juga bolak-balik Vegas gitu. Gila nih orang nih. Gila, kasur kali ada Vegasnya. Pegas itu. Ya tapi gue gak tahu sih kayak teater-teater koma gitu kan mereka ada continuity juga. Cuman berbeda judul-judul sih kalau mereka biasa. Kita kan juga dari IKJ, cuma kita dari seni rupa. Cuma kalau dengan orang-orang teater kita sering ngobrol kan, sering ketemu. Kayak orang gila. Iya. Kita kerjaannya kan nginep di kampus ya. Iya, kalau ketemu dengan orang teater kita ngerasa ini orang apaan sih gitu. Kita tidur udah begadang, pagi-pagi tuh udah teriak-teriak. Wah! Gitu gimana teaternya? Nggak gitu sih kayaknya ya. Tapi mirip-mirip gitulah. Tapi kalau orang tua kamu juga memang senang kamu masuk di dunia seni peran ini? Seneng sih. Support? Seneng. Support. Karena anak-anak ada juga misalnya anaknya, kamu mendingan udah ekonomi aja lah. Kamu jurusan yang biasa orang tua inilah, yang settle, yang segala. Kalau kamu sendiri nggak apa-apa, papa mama?
aman sih, soalnya justru mereka sangat suportif gitu. Justru iya harus maksudnya mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Jadi do what you love, love what you do. Asik. I love you too. Ya? Kok Dia gitu? ngomong love tadi. Bukan, love what you do what Gua kan you juga love. sering bolak-balik New York ya bro. Nggak ngomongin New York. Ya, maaf. Kalau sekarang kan kita ngelihat atau ini Chelsea kan wanita cantik, dewasa dan kayaknya humble, tertata. Tapi bagaimana sih masa Chelsea Islam? Waktu kecil. Waktu Chelsea Islam. Didikan orang tua keras nggak? Ya lumayan sih, disiplin. Kalau anak-anak zaman dulu, kalau kita berdua dulu waktu kecil kan ada pukul. Cewek mah kagak ini dipukul. Zaman dulu tangga gua, temennya kakak gua, itu diikat di pohon pisang sama bapaknya. Cewek, karena ulangannya jelek. Pisang apa, Pak? Apa? Pisang apa? Pisang raja apa ya? Lu nanya lu detail amat, mana gua tahu. Ya pokoknya pohon pisang, beneran. Pisang tendangan. Enggak, ini beneran. Jadi dulu tuh sampai diikat berapa lama, dia sampai nangis-nangis baru akhirnya dilepasin. Ya, berapa kali gue juga lihat ada waktu gue jemput adek gue, ada anak SD bahkan disuruh lari di belakang karena ulangannya jelek sama ibunya. Ibunya naik motor, anaknya lalu nangis di belakangnya, disuruh lari. Beneran, iya. Besoknya gue lihat ibunya yang lari di belakang gantian. Anaknya naik motor. Kalau kamu nggak sampai kayak gitu ya, nggak keras gitu ya? Enggak. Sempat diikat di pohon pisang nggak pernah? Enggak ya? Bisa baju bisa, dicampur. Enggak, itu keterlaluan. Ya. Berarti didikannya cukup Loh, tapi beneran, Ces. Beneran ada. Zaman dulu tuh begitu. Iya, zaman dulu ya. Itu salah, itu didikan yang salah ya. Ya nggak tahu salah atau benar. Ya salah lah, mau zaman kapanpun ada anak cewek diikat di pohon pisang nih orang-orang lihat, ya salah. Mau dari zaman batu sampai zaman sekarang nggak bisa dibenarkan. Orang-orang nggak lihat, cuman guanya aja yang lihat ke dalam gitu. Pohon pisangnya di dalam rumah. Lebih aneh lagi ya. Ngapain gue masuk ya? Ada-ada aja gue. Ya. Cas, tapi waktu kecil, sekolah lo SD di? Di Jakarta. Jakarta semua tuh, Iya, SD, Jakarta SMP, semua. SMA. Iya. SMA. Kalau musik, ini nggak? Waktu kecil, besar dengan musik nggak? Seorang Chelsea Islan. Kalau dulu sih, sebenarnya kalau di sekolah kayak misalnya main biola gitu sih. Waduh. Iya. Bisa? Tapi aku udah lupa sekarang. Iya. Cuman waktu itu sempet skillnya lumayan digunakan pas buat film waktu itu. Film Ayat-Ayat Cinta 2. Iya. Main biola di situ? Iya. Gokil, lumayan. Cewek cantik ini hobinya bisa main biola. Kacau sih. Gue tuh pernah kenalan sama cewek, dia hobi main gong. Dia apa? Dia nggak apa-apa. Dia kenapa? Dia nggak apa-apa kan dia. Ya, gitu. Gong. Tapi udah lupa sama sekali Cel sekarang? Iya, udah. Itu sempat belajar secara otodidak berarti? Pada saat itu aja? Iya, sebenarnya karena dari sekolah. Jadi dari sekolah tuh diharuskan. Kalau kecil kamu selalu didengarkan musik apa, Cel? Sukanya musik apa? Musik klasik gitu mungkin. Seksi banget ya? Main biola, musik klasik. Iya. Kalau Kalau sekarang kamu catch up nggak dengan musik-musik yang sekarang beredar? Ya palingan ya beberapa misalnya yang kayak pop music gitu palingan ya. Taylor Swift. Iya. Nonton nggak nanti di Singapura? Enggak. Tiket war ya? Tiket war. Kemarin kita diajakin tuh sama si Pisang. Telepon nggak lo? Apa? Nonton Taylor Swift. Chelsea, Nen kamu sendiri ini apa? Gua kalau Dicuekan. Gue ngobrol sama Chelsea ini agak grogi, gak tau kenapa gue. Gue tuh kalau ngobrol sama yang gue ngefans tuh kayak berasa gak berani lihat matanya. Makanya gue dari pakai kacamata terus kan. Padahal pas gue gini, mata gue tuh kesini tuh. Kamu sendiri, gak berani. Makanya gue sengaja pakai gini. Chelsea, sampai ngeliat ke gue geleng-geleng. Chelsea followers Instagramnya ada 16 juta lebih followers. Kamu masih suka buka DM gak, Chelsea? Jujur? Jujur enggak. Enggak? Enggak. Pantesan waktu itu gak dibales gue. Yuk, giapah gue gitu doang. Kalau komen kamu bacain nggak? Komen-komen? Enggak juga? Jarang komen. 16 juta bro.
Ya, Raffi lo tau sendiri baper puluh juta dibacain semua sama dia. Dia memang beda sih. Energinya banyak. Chelsea, kalau film, segitu sukanya sama film, coba sebutkan 5 film sepanjang masa yang menurut kamu adalah best movie. Satu Titanic, terus Jack. Coba. Kemarin pas ini, ya ini adegannya gini nih gara-gara si Boyan kemarin nih. Boyan tuh yang tahu tuh adegannya. Jack. Ya, yang pas yang scene terakhir banget yang di kayu. Ya kan yang di kayu kan? Iya. Yang di kayu. Iya. Oh iya benar. Iya. Tahu-tahu kemarin Boyan gue bunyiin gitu Jack. Cuman dia lebih kayak zombie sih. Titanic. Apa yang buat kamu bilang bahwa Titanic itu film sepanjang masa kamu? Keren sih Titanic. Karena mungkin salah satu film pertama yang aku tonton juga ya. Karena waktu itu aku masih kecil banget juga sih. Best scene-nya apa? Aku suka yang Kate Winslet sama... Yang dilukis? Loh itu secara seniman oke dong gua. Iya. Seni rupa bro. Iya benar. Iya. Mungkin pertemuan pertama mereka ya. Iya. Itu pas lagi nyolong kan? Yang tangan nempel di kaca tuh. Sama yang di tangga. Yang di tangga. Iya. Oh yang si Kate Winslet turun ya. Iya. Titanic, oke. Ingat Titanic, gue dulu ingat gue nonton sama siapa aja gue ingat dulu. Serius. Malu gue jadi. Kedua apa? Suhokgi. Nicholas Saputra. Iya. Itu salah satu favorit aku sih. Gue jujur nggak nonton Suhokgi sih. Iya. Terus 3? Itu juga udah film lama banget sih, Suhokgi. Iya. Lama, iya. Sama si Wulan Guritno ada, terus ada si Sita Nursanti. Iya. Apa? Jonathan Frizzy ya? Hijau. Lukman Sardi. Ya? Emang ada? Oke, yang ketiga apa, Chels? Denias. Oh, ini apa suaminya Sarah Wijayanto ya? Demias. Oh, Demian. Kenapa kamu suka Denias? Itu juga salah satu film pas aku masih SD sih nonton itu. Oh iya. Aris Tiasara Mania kan? Iya. Terus kalau yang kekinian mungkin salah satu film kesukaan aku mungkin yang di luar negeri ya. Boleh. Banyak sih sebenarnya. Titanic, Denias, apa satu lagi Suhokgi, 2 lagi. Stephen Hawking, Eddie Redmayne. Oh, Eddie Redmayne jadi Stephen Hawking itu keren banget. Dapat award kan? Dapat Oscar kalau nggak salah dia di situ ya. Arwana. Wah. Canda terus. Oh ya Eddie Redmayne keren sih Eddie Redmayne. Itu keren banget sih. Iya. Gue tuh suka Inglourious Basterds. Gue suka Seven. Nah. Lu pernah nonton? Lu nggak nonton ya? Inglourious Basterds nonton. Seven nggak nonton? Seven nggak, takut. Ih, yang 7 dosa itu, lu takut sama dosa lu ya? Ya gue pas nonton itu gue langsung abis itu sholat gue. Satu lagi apa, Cak? Sekarang. Satu lagi. Film Chelsea Islan sepanjang masa. Black Swan ya? Natalie Portman. Ya. Angsa Keren hitam. banget. Ya Black Swan. Ya iya. Nah, kalau series yang lagi ditonton sekarang apa? Series. Selain Tira. Loki ya? Yang di Disney aja. Yang Disney aja. Saya takut. Gue sih terakhir itu yang apa? Moon Knight ya? Moonlight. Oh Moonlight. iya. Gue Revenge of Others tuh. Iya, Moon Knight bagus banget. Revenge of Others. Ada. Korea ada ya? Revenge of Others ya? Di Disney ya? Aman bro. Di Disney kan? Aman gua. Bagus banget itu. Gue baru menyelesaikan Loki itu. Wah gila Keren sih. Wah gila itu bener-bener puyeng nontonnya. Tapi happy udahannya baru. Wah. Nih gue mau tahu nih apa hubungan Chelsea dengan United Nations Development Program in Indonesia. Waduh, apalagi tuh Chelsea? Sebenarnya sih itu udah dari tahun 2016 ya. Jadi salah satu SDGs mover dari UNDP. Sebenarnya mostly kita dalam hal ini kita ngobrol soal lingkungan gitu. Gimana caranya hidup yang ramah lingkungan. Terus abis itu gimana cara educate people untuk bisa dibilang untuk mulai menerapkan itu gitu loh. Karena kan nggak semua orang
aware terhadap itu gitu. Tapi kan sekarang udah jelas banget kayak krisis iklim, perubahan iklim, polusi. Langsung nyata gitu ya, langsung impact-nya langsung berasa banget di semuanya ya. Tapi bisa bergabung ke sana juga kah orang atau gimana sih? Bisa, karena sebenarnya kita banyak program-program gitu. Jadi kayak ada movement-movement misalnya datang ke kampus-kampus, ke talk show, conference gitu-gitu sih. Charles, kalau kita kan ngeliatnya kayaknya ngobrol sama kamu aja kan terpelajar, teredukasi, kayaknya lempeng. Lu pernah melakukan hal-hal bego-begoan gak sih? Gila-gilaan atau ketololan gitu ya? Ya layaknya jangan disamain sama kita ya? Kalau kita lebih ke berandal bro. Ya, tapi lu pernah gak melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tolol gitu yang ya entah lu sesali atau tidak sih? Segitu lempengnya hidup seorang Chelsea Islan? Sebenarnya pasti kalau sama teman-teman ya seru-seruan aja sih gitu. Kata-kataan orang tua gitu dulu pernah? Waktu kecil kan gitu ya? Nama orang tua tuh selalu. Sekolahnya dari negeri. Ada asal lo Islan? Wah kurang ajar lu. Islan tuh nama keluarga ya? Oh ya. Kayak Rompis berarti. Iya kan? Lu nggak bersalah bro? Enggak dong. Gue kan dipanggil Rompis juga nggak apa-apa. Kan Yan gue dulu manggilnya Yan. Gue dipanggilnya Kosa. Nama bapak gua. Nama bapak gua. Jadi memang kayak gitu. Kalau kamu nggak ada bercanda-bercanda begitu ya? Kayaknya enggak ya? Apa? Kalau sama teman misalnya lagi nongkrong ludah-ludahan muka gitu. Itu nggak ada pernah kayak gitu, nggak ada. Gue juga nggak pernah kayak gitu. Sebego-begonya gue juga kagak begitu. Lah, kalau nongkrong gitu biasa sama teman-teman gitu pasti kan gila-gilaan dong pasti. Gila-gilaan sih tapi nggak sampai ludah-ludahan ya. Iya. Kali lo misalkan kamu sama cewek-cewek nih. Jalan-jalan terus ada mobil, baret mobil. Atau tiba-tiba ada lahan kosong, pilok gitu. Nggak. Atau yang kayak gitulah maksudnya yang nggak harus kayak gitu. Ini contoh lu berandal terus ya tadi. Nggak berandal. Masa ada mobil di baret, nggak mungkin orang kayak begini. Mungkin nggak kira-kira jalan gitu. Nggak mungkin lah. Hal-hal konyol kayak gitu. Hal-hal konyol anak muda pada. Dulu gue nyolong kuartet waktu kecil di supermarket. Gue lebih nuker sih. Jadi gue punya kuartet lama nggak bagus, gue tuker sama kuartet baru. Tapi itu gue nyesel. Iya. Soal bolos nggak? Cabut sekolah. Cabut sekolah iya. Oh, ada ternyata guys. Ada. Makan di warteg. Pernah. Iya. Oke. Sama teman-teman sekolah juga sih. Suka makan kerang atau apa lauknya apa biasa? Kalau ada di warteg lauknya apa? Ada kerang nih, ada orek, telur, dadar, ayam goreng. Ini kita tinggal tahu sama ada. Ngitung, Mbak. Sayur labu. Mangan oreg. Ya paling ayam sih. Ayam ya? Iya. Kalau makan pakai tangan udahan gini. Nah, gitu nggak? Iya. Oh gitu juga. Gua malah nggak bisa makan pakai tangan gue. Oh pakai kaki? Pakai kaki. Makan pakai tangan gimana sih? Pakai kaki kuli lagi. Nggak, tapi bener kalau gue keluarga gue emang terbiasa semuanya biasa makan pakai sendok. Kalau di keluarga berarti makan pakai tangan? Pakai sendok garpu sih. Cuman kalau misalnya lagi yang padang gitu. Itu gitu. pasti tergantung. It depends. Asik. Charles, lu concern banget sama masalah lingkungan kayaknya ya. Hebat banget. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang bukan hanya concern tapi juga speak up masalah beginian ya. Udah mulai band-band pun kemarin kita dari Bali, banyak banget band-band dari Bali itu udah mulai yang kemana-mana. Peduli banget lah. Peduli banget gitu, setiap manggung menyuarakan itu juga. Yang paling kamu concern dari masalah, ya kita let's say Indonesia dulu deh. Sampah atau udara, lingkungan. Kalau dari aku pribadi sih sampah ya, terutama sampah plastik. Karena justru dari plastik itu ada mikroplastik dimakan ikan terus balik lagi ke manusia. Jadi sebenarnya itu yang... Nonton sih ya pasti ya kamu ya? Itu salah satu, Wah, itu gokil itu banget salah sih. satu yang harusnya kita sama-sama peduliin gitu. Karena kan sebenarnya dampaknya ke manusia juga gitu. Akhirnya kita juga yang kena gitu. Dari ulah manusia juga. Setelah nonton sih itu gue berasa kayak, aduh makan ikan ini gimana ya gitu. Ada rasa kayak gitu. Lo belum nonton ya? Belum. Si ikan itu makan plastik? Iya, jadi plastik-plastik yang dibuang di laut, terus akhirnya jadi mikroplastik yang kecil-kecil, terus partikelnya dimakan sama ikan. Nah dari situ terus dipancing, kan kita makan, kita konsumsi kan? Kita konsumsi,
ikut juga mikroplastiknya. Dan banyak banget yang udah ditemukan di manusia juga sih. Dan itu yang memicu cancer-cancer yang sekarang. Ya penyakit lah, penyakit. Ya. Wow, emang kemarin gue ini juga mengacungkan jempol juga buat teman-teman Pandawara Group juga ya. Iya. Mereka sampai dikirim ke Norway kemarin atau kemana ke Eropa ya untuk studi banding juga. Selamat buat teman-teman Pandawara, semoga apa yang dipelajari di sana bisa diterapkan di sini dan mereka sih berapa kali ketemu ke Tonight Show juga, wah gue salut banget sama mereka tuh, hebat. Tapi sampah bener dimulai dari diri sendiri aja udah, jangan buang sampah apapun juga gitu. Gue sekecil apapun juga sekarang gue buang, mobil gue sekarang banyak sampah karena gue buang di, maksudnya jadi kan nggak ada tempat sampah di ini gue buang di mobil dulu, maksudnya dibuat di. Jadinya tidak sehat, lunya kan di mobil dengan sampah. Lah kan sampah-sampah kayak bekas nasi padang, bekas nasi uduk. Sampai ada ulet-uletnya lagi. Ya enggak, tapi lebih kepada gue taruh di sebuah kotak dulu, baru akhirnya gue buang gitu. Tapi permasalahan sampah gue setuju. Gue orang yang paling, ya mungkin beberapa tahun belakangan ini ya, gue juga aware walaupun gue gak terlalu speak up. Wah ini lingkungan, tapi gue mulai itu semua dari diri gue sendiri. Dari keluarga. Gitu. Dari keluarga, gue sekarang ya biasa bawa plastik kecil. Udah gak pakai sedotan gue. Ya sedotan juga gak pakai. Pakai selang gue sekarang. Terus yang katanya sekarang juga diomongin, wah sok skena atau apa membawa tumbler. Kalau gue nggak peduli, gue membawa tumbler dulu. Sekarang tumbler pink gue yang besi itu yang dibawa tuh, gue membawa itu, bodo amat orang mau bilang apa. Tapi so far itulah yang dilakukan dari diri sendiri dulu. Langkah kecil aja. Langkah kecil aja, udah nggak usah yang besar-besar dulu. Yang apa yang kita bisa perbuat tentunya bisa kita perbuat untuk perbuatan yang lain kan. Gitu. Guys, ini kita mau ngobrolin, ini Chels, ini gue rasa ya, kita nggak usah terlalu mendengarkan lah orang ini. Tapi coba kita dengarkan dulu aja apa yang mau disampaikan sama orang ini. Silakan. Wah! Halo teman-teman semua, gimana kabarnya, sehat semua? Chels ini takut sama lu. Ya, saya sudah disuntik rabies. Rabies lagi. Bel. Ya Pak. Lu mau mengungkapkan prestasi-prestasi dari restoran Chelsea Island katanya? Iya benar sekali, Chelsea Island ini katanya sih... Bukan katanya, yang lo tahu lo, riset lo. Saya sudah mengasih fakta. Belum dong, kan ini mau ngasih. Kemarin-kemarin kayaknya ada tamu kesini, lo pernah satu FTV, satu Yes. film, kayaknya sama Chelsea belum pernah ya? Belum pernah sama sekali. Ya, Dan kayaknya nggak mungkin. nggak mungkin juga. Tapi saya pengen sih. Acting. Acting sama beliau ini. Keren banget. Ya langsung ngomong aja ke orangnya, kenapa ke gua? Wih, set cantik banget. Bener cantik. Iya nih orang main Tadi teater. Chelsea pas off air gue kasih tahu ini dia bekas tester obat segala macem. Dia, oh iya gitu. Nggak usah lu takut-takutin terus. Apa faktanya? Ayo. Obat nyamuk lagi. Faktanya Chelsea Chelsea Island. Dia ini Di kalian MU. enggak, bukan itu, beda Chelsea tadi. klub bola. Bukan, beda. Dia ini nggak pernah makan telur gulung. Iya dong. Bener? Dia nggak tahu telur gulung itu apa. Aduh, kok gak tahu. Enggak, gue usah dia. Gue aja makan telur gulung juga dari anak-anak waktu itu. Serius, Pak? Dikasih tahu anak-anak gue makan Gue enak nggak pernah. juga. Gue aja nggak pernah. Gue jujur gue nggak pernah makan telur. Nggak pernah telur Nggak gulung? pernah. Manusia apa kalian ini? Gue manusia apa? Telur gulung tuh enak banget, Pak. Apalagi ditambah saus yang pedes itu enak banget. Kamu nggak pernah bener? Ya, jangan samain orang sama lu lah. Ya siapa tahu kan, kirain saya kan. Kok bisa ya? Kok bisa dia nggak tahu telur gulung gitu loh? Bukan hanya itu juga, Pak. Bel, nangis Gi. Apalagi Bel? Faktanya katanya waktu kecil ada pernah bercita-cita pengen jadi budayawan, ya, menolong wanita-wanita gitu, anak kecil gitu yang disakiti. Apa sih budayawan? Aku Ya baca deh. sih, kalau kamu ngeludahin nggak apa-apa. Enggak ya. Budayawan Chelsea menolong dulu. anak-anak kecil. Ya, Chelsea dulu bercita-cita jadi menteri Pemberdayaan wanita. perempuan dan perlindung anak, masih bercita-cita Beneran, nggak Chel? sih? Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindung anak. Perlindungan Anak. Masih bercita-cita nggak sih kamu? Iya waktu itu aku pernah bilang itu. Kalau ini bener. Itu di Bener, Tonight Show. Bel. Di Tonight Show kamu cerita ini juga waktu itu. Iya di bener, Tonight aku ingat juga. Di Tonight Show Tonight dia cerita. Show. Iya. Di net, iya. Orang nggak tahu lagi. Bisa diceritain nggak sih sedikit? Apaan? Ceritain apaan? Oh sudah ya di Tonight saya berarti. Iya. Oke. Tapi kenapa Charles? Iya. Coba boleh kalau boleh diulang sedikit. Segitu mulianya kah hatimu seperti Ibuku. hatinya Ebel? Apa niatan itu masih adakah?
pengen jadi? Iya sebenarnya itu salah satu cita-cita aku juga sih selain menjadi sutradara juga. Wih, jadi sutradara keren loh. Sekarang masih ada nggak Cel keinginan untuk jadi menteri? Ya tadi itu maksudnya berhubungan dengan. Masih salah satu cita-cita aku. Misalkan nih di 2024 ada presiden baru kan, kita punya presiden baru. Kamu diangkat lah. Ya. Bersedia nggak jadi menteri dulu deh. Mungkin jadi duta apa? Duta pelindung anak. Kayak gitu-gitu. Mungkin misalnya kayak duta lingkungan atau ya pelindungan anak. Harusnya sih ya. Apa orang-orang kayak Chelsea ini dilibatkan itu para pembesar-pembesar dan juga apa? Bulunya lagi lebat banget lagi. ya siapa tahu lah. Ada lagi Bel? Ada lagi Pak, Chelsea Islan katanya bisa menirukan suara-suara. Bener gak sih? Suara dia bisa impersonate hewan katanya. Ini beneran hewan apa sih? Ada. Apa hewan? Ini Hewan apa? lo tahu sih Bel? Saya mah sudah, intelijen saya kan sudah ada. Dan banyak. Bapak. Ini ngapain pegangan sih? Vincent ini apaan sih lo cabut-cabutin bulu heran gua. Ini lagi terpelajar lagi ya. Elegan. Bener gak? Enggak, beneran binatang apaan Cel? Bisa dicontohin sedikit aja. Kalau aku bisa. Iya. Kucing. Semua semua kucing. Itu babi. Iya. Meong babi. Enggak, binatang apa Cel dulu yang kamu ingat? Ini jujur kayak bingung ya, ada antara kuda atau dolphin. Penasaran nih. Penasaran nih. Coba kita tebak ya, kita tebak aja coba ya. Kita tebak ya. Harus. Kita tebak. Maksudnya kita coba. tebak maksudnya dia tuh apa gitu ya. Oke. Iya. Kaget loh nanti. Ya, enggak apa-apa. Aduh, Kita udah siap kok. Gue nyiapin diri dulu ya. Gue kayak, ini cakep banget gitu. Tiba-tiba keluar sesuatu suara kayak, lu kok gini sih gitu. Coba, Cel. Atau mau surprise aja. Kapan aja. Atau kita nggak usah lihat deh. Nggak usah lihat tapi dengar bunyinya aja. Iya. Kita nggak usah lihat. Iya. Gimana? Bapak naruh korek ke saya ya Pak. Ini korek siapa? Diam dulu Bel, diam dulu. Ayo. Itu. Kuda itu. Nggak, ini Ebel. Aku sendiri Pak. Gue pengen denger padahal. Iya, tapi Dia ada sekali atau gimana? sekali. Oh mau dia sekali? Sekali aja. Sekali aja. Sekali aja. Iya. Untuk dubbing kartun nih sebenarnya. Oke. Gitu. Lo apa? Kalau lo apa? Kalau gue dolphin itu. Taruh. Gua sih bukan kuda, bukan keledai, bukan donkey. Apa? Dolphin, kalau gue sih dolphin gitu. Iya, lumba-lumba. Tapi lebih tinggi lagi sih kalau dolphin. Bel? Iya. Tikus. Itu tapi suaranya lucu banget. Tapi nggak tau dolphin ya. Itu buat dubbing. Bisa buat dubbing kartun. Gue nggak lihat mukanya tadi sih. Charles, tadi sutradara udah ada arah ke situ belum, Charles? Jangan lompat tiru. Cobain. Susah. Coba. Susah. Nih kuda nih. Nggak gitu. Begitu. Iya. Udah kan. Lagi itu. Enggak, itu kudanya kempes tuh. Itu Pak, suara kuda. Suara tai gimana, Bel? Enggak, lo ngomong biasa juga udah tai. Chelsea, next-nya ada project apa lagi, Chelsea? benar. Ke depannya? Nextnya Tira sih. Tira ya? Tiranya kan lagi berjalan ya. Ya, Iya. di Disney dari tanggal 16 Desember kemarin, Disney Plus Hotstar itu kalian bisa menyaksikan di situ. Sekali lagi hanya di Disney Plus Hotstar. Yes. Ya. Tira. Charles, terakhir mungkin dari tadi cita-cita kamu sebagai sutradara, apakah sudah ada arah ke situ atau bayangan atau Di balik layar lah, masih jadi orang-orang yang... Mudah-mudahan sih tahun depan ya, doain. Keren. Amin. Ada sebuah proyek film berarti ya yang akan kamu sutradarai, baik itu film pendek atau mungkin series atau mungkin apapun itu. Oke. Mohon doanya. Sukses buat Chelsea Islan sekali lagi. Dan kita semua tadi sepakat untuk request sekali lagi suara binatang. Terima kasih Chelsea Islan.